Halo sahabat Rona, selamat datang di Ronapedia, di mana kamu bisa mendapatkan berbagai informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Sebelum memulai videonya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video berikut ini. Check this out. Sahabat Rona, pernah terpikir tidak saat membasmi nyapu di rumah, jika nyamuk-nyamuk tersebut tidak dibasmi, secara alamiah nyamuk akan hidup berapa lama? Pepatah mengatakan tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua makhluk hidup akan sirna atau mati sesuai masanya, termasuk hewan-hewan berikut ini. Beberapa hewan memang ditakdirkan oleh Tuhan memiliki waktu hidup yang singkat, namun yang unik dalam hal ini, bagaimana mereka berhasil menyelesaikan siklus hidup mereka dan meneruskan DNA ke generasi berikutnya dalam waktu yang singkat. Kali ini Ronapedia akan membahas mengenai hewan-hewan dengan usia terpendek untuk membuka mata dan menambah wawasan kita bahwa sejatinya manusia termasuk hewan-hewan berikut ini memiliki usia yang sangat pendek. Berikut hewan-hewan dengan usia tersingkat versi Ronapedia. 1. Bunglon. Bunglon adalah sebutan khusus untuk beraneka jenis kadal atau bekarung yang memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Bunglon menyebar sangat luas, mulai dari sebagian Asia bagian selatan hingga Kepulauan Nusantara. Dikutip dari Life Science, biasanya bunglon tinggal di pohon atau semak-semak, meskipun beberapa spesies hidup di tanah. Kadal warna-warni ini dikenal sebagai salah satu dari sedikit hewan yang bisa mengubah warna kulit. Selain untuk menyamarkan keberadaannya, bunglon jantan juga mengubah warnanya untuk tampak lebih menonjol dalam persaingan sesama jantan. Kali ini Ronapedia akan bahas salah satu spesies dari bunglon yang memiliki masa hidup hanya 5-6 bulan. Labers chameleon. Bunglon ini hanya dapat ditemui di Pulau Madagaskar, tepatnya di pesisir sebelah barat daya negara ini. Sementara menurut BBC, Labers chameleon ini cenderung tinggal pada area hutan tropis yang ada dan banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Masa hidup dari bunglon ini begitu cepat dan sesuai dengan musim yang ada di Madagaskar. Umumnya ia akan menetas pada bulan November, di mana saat musim hujan tiba dan melimpahnya populasi serangga. Hanya dalam waktu 3 bulan saja, tepatnya di bulan Januari, ia akan menjadi dewasa seutuhnya dan masuk dalam masa kawin. Labers chameleon yang sudah mencapai usia dewasa akan melangsungkan perkawinan, dan menurut laman Biology Biozyme, saat perkawinan justru betinanya akan mengeluarkan warna cantik untuk menarik perhatian pejantannya. Setelah bereproduksi, bunglon ini akan menggali lubang sedalam 138 mm untuk menyembunyikan telurnya. Kemudian setelah bertelur, binatang ini akan mati saat memasuki musim panas dan telurnya akan baru menetas pada musim hujan berikutnya. 2. Capung. Capung atau sibar-sibar adalah kelompok serangga yang tergolong dalam bangsa Odonata. Serangga ini telah ada sejak zaman purba dan telah hidup sejak 300 juta tahun yang lalu. Capung jarang berada jauh-jauh dari air. Tempat mereka bertelur dan menghabiskan masa pradewasa, anak-anaknya berada di dekat air. Capung dan capung jarum menyebar luas di hutan-hutan, kebun, sawah, sungai, dan danau, hingga ke pekarangan rumah dan lingkungan perkotaan. Ditemukan mulai dari tepi pantai hingga ketinggian lebih dari 3000 meter di atas permukaan laut. Beberapa jenisnya, umumnya jenis capung, merupakan penerbang yang kuat dan luas wilayah jelajahnya. Beberapa jenis yang lain memiliki habitat yang spesifik dan wilayah hidup yang sempit. Capung jarum biasanya terbang dengan lemah dan jarak jelajah jauh. Capung mempunyai siklus hidup dengan metamorfosa tidak sempurna, dikarenakan capung tidak melalui fase kepompong seperti metamorfosis pada kupu-kupu. Siklus hidup capung dimulai ketika induk capung dewasa meletakkan telur yang sudah dibuai di atas dedaunan dekat perairan atau di atas permukaan air tenang. Kemudian butuh 1-3 minggu tergantung dari wilayah capung berada hingga telur capung menetas menjadi nimfa. Nimfa capung akan berada di dalam air dan bernafas menggunakan insang internal mereka. Meskipun pada fase ini mereka juga dapat bernafas di darat. Nimfa akan berganti kulit hingga 12 kali sampai akhirnya berganti kulit terakhir dan menjadi capung dewasa.
Daur hidup nimfa pada fase ini memakan waktu sampai 4 tahun lamanya, bergantung pada iklim capung berada. Pada iklim tropis, biasanya nimfa akan lebih cepat matang dan tumbuh menjadi capung dewasa dibanding pada iklim sedang. Capung dewasa akan naik ke permukaan air melalui dahan atau dedaunan dan terbang. Meski masa hidup capung sangat lama hingga 4 tahun pada fase nimfa, nyatanya capung dewasa yang biasa kita sebut dengan capung saja hanya dapat bertahan hidup 4-5 bulan lamanya, hingga akhirnya memasuki masa kawin dan akhirnya mati. The real definisi hidup untuk kawin ya guys, tapi sedih. 3. Lalat. Lalat adalah jenis serangga dari ordo Diptera, berasal dari bahasa Yunani yang berarti dua dan tera berarti sayap. Perbedaan yang paling jelas antara lalat dan ordo serangga lainnya adalah lalat memiliki sepasang sayap terbang dan sepasang halter yang berasal dari sayap belakang, dan metatoraks, kecuali beberapa spesies lalat yang tidak dapat terbang. Habitat lalat dapat ditemukan di air, pasir, tumbuhan, di bawah kulit kayu, batu, dan binatang. Tempat pembuangan sampah menjadi salah satu tempat di mana lalat banyak ditemukan. Hal ini berkaitan dengan insting dan blonomik lalat untuk meletakkan telur-telurnya yang kemudian berubah menjadi larva. Siklus hidup lalat dimulai dengan telur. Induk lalat betina akan meletakkan telurnya dalam sekali peletakan hingga 150 buah. Lalat betina dewasa dapat bertelur hingga 6 kali. Telur lalat ini berbentuk putih kecil lonjong seperti butiran beras, memerlukan waktu 8 hingga 24 jam hingga telur ini menetas menjadi larva atau yang sering kita sebut dengan belatung. Serangga putih tanpa kaki ini akan hidup selama 3 hari dengan memakan makanan di tempat dia menetas untuk menyimpan energi ke tahap siklus berikutnya, yaitu pupa atau kepompong. Ketika di fase kepompong, mereka mengeraskan cangkang mereka menjadi lebih gelap. Butuh waktu sekitar 3 hingga 6 hari untuk mengembangkan kaki dan sayap mereka, hingga mereka keluar dari cangkang kepompong dan tumbuh menjadi lalat dewasa. Lalat betina dewasa akan berkembang biak beberapa jam setelah keluar dari kepompong. Harapan hidup lalat rumah dapat berkisar antara 15-30 hari. Faktor-faktor seperti lokasi, suhu, dan kondisi tempat tinggal mereka dapat mempengaruhi harapan hidup. Memahami betapa cepatnya siklus hidup lalat, sahabat Rona harus pandai-pandai menjaga kebersihan rumah ya, agar tidak dijadikan tempat tinggal lalat dan berkembang biak oleh lalat. Geli ya guys kalau lihat belatung atau larva dari serangga yang satu ini. 4. Semut jantan atau drone ants. Semut adalah semua serangga anggota famili Formicidae. Semut memiliki lebih dari 12.500 jenis atau spesies yang sebagian besar hidupnya berada di kawasan tropis. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial, dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloni. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut jantan, dan ratu semut. Siklus hidup semut disebut dengan metamorfosis sempurna. Siklusnya mirip dengan lalat, yakni telur, larva, pupa atau kepompong, dan kemudian semut dewasa. Siklus hidup semut dimulai dari tahap telur. Telur berukuran sangat kecil sekitar 0,5 mm, berwarna putih dan transparan, berbentuk lonjong, mengkilap, dan lengket. Seekor ratu semut mampu bertelur sekitar 100.000 sampai 300.000 telur dalam waktu beberapa hari. Telur semut membutuhkan waktu 7 hingga 14 hari sebelum tumbuh menjadi larva. Hal ini tergantung pada kondisi suhu, kelembapan, dan spesies semut itu sendiri. Larva semut berwarna putih kekuningan. Mereka berganti kulit selama beberapa kali sebelum tumbuh menjadi pupa. Selama menjadi larva dan pupa, mereka akan makan makanan yang disediakan oleh semut pekerja. Larva semut akan tumbuh dan berkembang menjadi pupa selama 6 hingga 12 minggu. Tahap ketiga perkembangan semut adalah pupa. Pupa semut umumnya berwarna putih, sekilas tampak seperti semut dewasa dengan kaki dan antena yang menekuk ke bagian tubuh dan ditutupi dengan kepompong berwarna putih atau kecoklatan. Pada sebagian banyak spesies semut, pupa akan muncul sebagai semut dewasa dalam waktu 9-30 hari.
Semut dewasa dibagi menjadi 3, yaitu semut pekerja, dan semua jenis semut pekerja ini biasanya betina. Biasanya mereka berusia 1-3 tahun. Tugas mereka hanya mencari makanan, melayani ratu, mengawasi konflik semut di koloni, dan membuang kotoran. Ratu semut bertugas untuk bertelur dan bereproduksi. Umumnya ukuran ratu semut lebih besar dibanding dengan semut lain di koloni. Mereka bisa hidup sampai beberapa dekade tergantung dari spesies semut. Semut jantan atau yang biasa disebut dengan drone ant adalah semut di koloni yang bertugas untuk mengawini ratu semut. Umumnya mereka memiliki sepasang sayap. Semut jantan akan mati sekitar 1 minggu setelah melakukan perkawinan dengan ratu semut. Perbedaan umur dan tugas semut ini murni dari ekspresi genetik mereka. Real definisi hidup, mati, jodoh, rezeki sudah diatur oleh Tuhan ya guys. Bagaimana pendapat sahabat Rona dengan kasta semut ini? Bisa komen di bawah ya. 5. Nyamuk. Nyamuk adalah hewan golongan serangga yang termasuk dalam Ododiptera seperti lalat dan tergolong dalam familia Sulicidae. Nyamuk memiliki 2 pasang sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki panjang. Antar spesies berbeda-beda, tapi jarang sekali melebihi 15 mm. Dalam bahasa Inggris, nyamuk dikenal sebagai mosquito, berasal dari bahasa Spanyol atau bahasa Portugis yang berarti lalat kecil. Penggunaan kata mosquito bermula sejak tahun 1583. Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia untuk menghisap darah. Nyamuk betina memerlukan protein dalam darah untuk pembentukan telur dan menutrisi telurnya agar berkembang. Nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina, dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk menghisap darah, karena bagi jantan maupun betina, makanan sebenarnya adalah cairan nektar bunga atau buah. Seperti halnya lalat dan semut, nyamuk memiliki siklus hidup metamorfosis sempurna dengan 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Siklus hidup nyamuk berawal dari induk nyamuk betina dewasa yang sudah dibuahi oleh nyamuk jantan. Kemudian nyamuk betina akan mencari darah mamalia termasuk manusia untuk mendapatkan protein demi mengembangkan telurnya. Pada proses ini, ada kalanya nyamuk betina tidak lolos seleksi alam alias mati, seperti dibasmi oleh manusia. Point of view nyamuk betina sedih ya guys. Definisi pengorbanan seorang ibu, bertaruh nyawa untuk melahirkan anaknya, dalam hal ini telur. Tetapi sudut pandang manusia, nyamuk adalah hama yang terkadang membawa penyakit jika digigit. Lanjut, setelah nyamuk betina dewasa mendapatkan darah, telurnya yang telah matang akan diletakkan di tempat yang lembab atau air yang tenang. Nyamuk betina menggunakan reseptor di bawah perutnya untuk menemukan tempat yang tepat dengan kelembapan dan suhu yang sesuai. Masya Allah sekali ya guys, ciptaan Tuhan yang satu ini. Nyamuk betina dapat bertelur antara 100 hingga 300 buah dalam sekali pembuahan. Setelah telur diletakkan, butuh waktu 2 hari untuk menetas menjadi larva atau yang sering kita sebut dengan jentik nyamuk. Jentik nyamuk akan berganti kulit sampai 4 kali dan memerlukan waktu 5 hingga 10 hari sebelum akhirnya menjadi pupa. Saat menjadi pupa, mereka tidak membutuhkan makanan, hanya 2 antena kecil yang keluar untuk bernafas. Butuh waktu sekitar 2 hingga 5 hari, pupa nyamuk tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk betina dewasa memiliki waktu hidup sekitar 40 hingga 60 hari, sedangkan nyamuk jantan hanya memiliki waktu hidup sekitar 10 hari. Setelah melakukan proses kawin, nyamuk jantan biasanya akan langsung mati, sedangkan nyamuk betina akan mencari darah dan menetaskan telurnya. Gastrotricha. Filum Gastrotricha adalah kelompok hewan makroskopis seperti cacing, Pseudocelomata, dan terdistribusi secara luas dan melimpah di air tawar hingga lingkungan laut. Mereka sebagian besar dentik dan hidup dalam perifiton, lapisan organisme kecil dan detritus yang ditemukan di dasar laut dan tempat dasar badan air lainnya. Mayoritas hidup di dan di antara partikel sedimen atau pada permukaan terendam air. Tetapi beberapa spesies terestrial dan hidup di darat dalam lapisan air dan di sekitar butir tanah. Gastrotricha hanya memiliki waktu hidup selama 3 hari untuk menyelesaikan siklus hidup mereka. 7. Mayfly atau lalat capung.
Lala capung adalah ordo dari serangga Hemimetabola bersayap yang hidup di lingkungan ekosistem air tawar. Serangga ini menyebar di hampir seluruh lingkungan air tawar yang ada di dunia. Serangga ini ketika dewasa tidak mengkonsumsi makanan. Energi yang mereka perlukan berasal dari energi yang mereka kumpulkan ketika fase nimfa. Serangga ini merupakan salah satu serangga metamorfosis tidak sempurna yang terdiri dari dua fase berbeda, yaitu ketika berada di air dan ketika berada di darat. Embriogenesis atau telur dan nimfa termasuk ke dalam fase ketika di dalam air, sementara subimago dan imago termasuk di dalam fase metamorfosis di darat. Subimago merupakan fase di mana serangga ini belum mencapai kematangan seksual, dan imago ketika serangga mencapai kematangan seksual. Telur mayfly umumnya menetas dalam waktu 2 minggu, tetapi bisa jadi adanya variasi durasi tergantung pada kondisi lingkungan. Setelah fase telur, selanjutnya adalah fase nimfa yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lamanya siklus nimfa pada lala capung bervariasi, dimulai dari 2 minggu hingga 2 tahun lamanya. Usai melalui 2 fase di air, selanjutnya adalah fase di darat yang terdiri dari subimago dan imago. Fly yang siap bereproduksi akan berkumpul di atas permukaan air dan melakukan tarian terbang bersama untuk menemukan pasangan. Pada sebagian besar spesies, masa hidup mayfly hanya 24 jam, bahkan bisa kurang dari itu. Mayfly mati usai proses reproduksi dan oviposisi atau menempatkan telur di habitat yang cocok. Seperti yang tertuang di ayat Al-Quran Surat Al-Asr, semoga pembahasan kali ini dapat diambil pelajarannya ya, sehingga kita sebagai manusia yang juga hidup sementara di dunia ini dapat melakukan hal-hal baik yang bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, itu tadi video dari Ranapedia kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kamu ya. Jika kamu suka videonya, klik like and share agar kami makin semangat untuk membuat video menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar jika ada yang dikoreksi atau ditambahkan agar informasinya semakin lengkap. Kamu juga bisa merequest ide menarik lainnya untuk video selanjutnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.